Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi prosedur pengoperasian fris CNC. Untuk hari ini yang hadir lengkap ya. Jadi, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan buka dengan doa. Silakan salah satu dari kalian untuk berdoa, memimpin doa di depan. Saya mohon. Enggar saja, enggar. Ini Mas. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Tuhan kami, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa bertemu pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Terima kasih Mas Enggar. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita hari ini. Targetnya adalah kompetensi dasar 3.10 pengetahuan, yaitu menerapkan prosedur pemesinan fris CNC. Kemudian untuk keterampilannya yaitu membuat benda sederhana dengan mesin fris CNC. Sedangkan materi dari kompetensi dasar ini akan saya jabarkan menjadi dua macam materi yang akan saya sampaikan di kelas hari ini. Yang pertama adalah K3 atau yang biasa kita sebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua adalah standar operating procedure atau SOP mengoperasikan mesin fris CNC. Ya. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting pada proses pemesinan, terutama pemesinan CNC. Pada proses pemesinan CNC, khususnya pada CNC fris, dapat terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh yang pertama adalah kesalahan program. Sedangkan yang kedua, kesalahan setting alat potong. Yang ketiga, kesalahan setting titik referensi benda kerja. Maka nanti akan saya lanjutkan bagaimana kita menerapkan prosedur SOP setting titik nol atau titik referensi benda kerja. Simulatornya seperti ini, teman-teman. Ya, di sini sudah saya siapkan benda kerja, alat potong sudah siap. Ketika setting titik nol, kita menggunakan alat potong secara langsung hanya pada sumbu Z. Untuk X dan Y kita menggunakan sentrofik. Ya, pada sumbu Z ini kita bebaskan dulu ke atas. Ketika setting sumbu Z, kita menggunakan alat yang namanya Z-axis gauge. Nah, seperti ini. Yang kita sambungkan dengan var 100 sampai indikatornya menyala. Ya, seperti ini. Kemudian masuk ke parameter zero offset, IG54 kita atur di posisi Z. Ya, bermain. Oke. Ya, calculate. Oke, kita bebaskan ke atas. Ya, kita sudah setting di titik nol pada sumbu Z. Nah, sekarang kita sampai pada lembar kerja untuk kegiatan hari ini. Lembar kerjanya yang sesuai dengan KD 3.10 adalah seperti ini, teman-teman. Kalian saya minta untuk membuat WP untuk menentukan SOP atau standar operating procedure atau langkah-langkah persiapan di mesin untuk benda kerja yang tampil pada layar di depan ini. Ya,
perintahnya diskusikan dalam kelompok bagaimana langkah-langkah pemasangan benda kerja, setting titik referensi untuk gambar soal di bawah ini, dan masukkan langkah-langkah yang telah dibuat dalam bentuk WP. Silakan, saya beri waktu 25 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, ini pembahasan tentang LKPD yang baru saja kalian kerjakan. Lembar kerja peserta didik atau LKPD tadi membahas tentang bagaimana kita setting titik nol untuk benda kerja yang sudah saya sebutkan pada gambar. Kali ini sekalian saya mensimulasikan hasil pemrogramannya. Cara mensimulasikannya cukup mudah dan hasilnya pun bisa terlihat dengan jelas.
kemudian untuk setting dan lain sebagainya nanti bisa diaplikasi juga pada simulator SWAT-SOC. Baik. Nah, ini hasil pekerjaan dari kelompok 2. Kelompok 2 silahkan membacakan hasil pekerjaannya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Perwakilan dari kelompok 2 siapa? Silahkan. Siapa? Ya, silakan. Ini bahasanya yang keras ya, ya. Jadi supaya teman-temannya benar. Langkah pertama, bersihkan meja mesin CNC. Langkah kedua, periksa ragu penjepit. 3. Bersihkan jauh pada ragu penjepit. 4. Pasang benda kerja. 5. Kencangkan ragu penjepit. 6. Pasang sentrofik pada arbor dan sulcam. 7. Posisikan sentrofik pada posisi aman. 8. Putar spindle 5 cm kiri. 9. Tentukan sentrofik ke bidang X atau Y. CW itu clockwise ya berarti ya. Lanjut. Oke. 10. Atur lokasi tepat pada X-dot atau Y-dot. 11. Input lokasi setting di B54 atau titik simpan yang dikehendaki. 12. Lepas arbor yang berisi sentrofik. 12. Arbor yang berisi engine cutter. 14. Pasang Z axis bar. 14. Tentukan ujung engine cutter ke sumbu Z axis go. 16. Atur lokasi tepat pada Z0. Input lokasi setting di B54 atau titik simpan yang dikehendaki. Oke, terima kasih Mas Andoro, silakan duduk. Ini perwakilan dari kelompok 2 ya. Baik teman-teman, saya kira yang perlu kita koreksi adalah cara pembacaan tadi ya. Axis gates, pembacaan alat bantu ini dalam bahasa Inggris, maka kita harus lancar dalam membacanya. Ya, oke. Baik, untuk lembar kerja ini cukup. Saya kira untuk teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran hari ini, silakan diperdalam materinya. Kalian boleh mencari sumber dari sumber-sumber yang lain, entah dari buku, entah dari internet, untuk memperlancar bagaimana menerapkan SOP dan keselamatan kerja pada proses pemesinan. Untuk materi yang akan datang, kita akan mengevaluasi program yang kita buat. Apakah program yang kita buat ini aman atau tidak, perlu kita evaluasi. Ini untuk pertemuan. Untuk pertemuan hari ini, apakah masih ada pertanyaan? Apakah bisa diterima dengan jelas materinya? Bisa. Jelas ya. Baik, silakan dikemas peralatannya karena waktu juga sudah cukup untuk hari ini. Maka untuk menutup acara hari ini, setelah mengemas-kemas, nanti kita tutup dengan doa. Tadi dibuka oleh Mas Enggar, silahkan ditutup lagi Mas Enggar untuk pertemuan hari ini dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Enggar. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan mempersiapkan diri untuk materi berikutnya untuk mengevaluasi program CNC. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.